Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS kelas 5 SD bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Kita mulai dengan topik A, cahaya dan sifatnya. Bagaimana cahaya merambat? Mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Bagaimana pelangi terbentuk? Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan, kalian bisa melihat karena adanya cahaya. Kolam renang terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh sifat cahaya. Yuk kita pelajari bersama-sama sifat-sifat cahaya. Masih ingatkah kalian tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Ya, matahari. Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya. Yuk kita pelajari bersama-sama sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar berikut ini. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat rambatan cahaya yang lurus? Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pemantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu, cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Perhatikan gambar berikut ini. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar berikut ini. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat kolam renang terlihat lebih dangkal dari seharusnya. Ketika kalian mengamati ikan dalam kolam,
posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat pelangi? Kapan terbentuknya pelangi di langit? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Kalian juga bisa membuat pelangi sendiri dengan bantuan kaca dan air. Dan yang keenam, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Kalian ingat, cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Nah, ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi, apa yang sudah kita pelajari dalam video pembelajaran ini? Yang pertama, cahaya merambat lurus dan tidak membutuhkan media untuk merambat. Yang kedua, kita bisa melihat karena cahaya bisa dipantulkan. Yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening seperti kaca. Yang keempat, jika menembus media yang berbeda seperti dari udara ke air, cahaya akan dibiaskan. Yang kelima, cahaya bisa diuraikan. Pelangi merupakan hasil pembiasan cahaya matahari yang diuraikan oleh air. Dan yang keenam, cahaya yang terhalang akan membentuk bayangan. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat belajar anak-anak hebat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya ya. Terima kasih atas like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.